Udah mulai? Monggo ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulihi nabiyya wa rasulah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wal ulama warasatul anbiya. Allahumma ja'al lana amrana batil ulama ghaliba wa faraja wa makhraja. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazkur wa tadhkir wan naf'u wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al alsinatana amiratan bi dzikrika wa qulubana bi khasyyatika wa asrarana bi ta'atika wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Bikinnya enggak dipakai. Ini sekarang. Oh yang benar. Khususan ila, mari kita sebelum kita memulai ya, mari kita hadiahkan Fatihah kepada mu'alif sahibul kitab Mabarahin Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biha bi'ulumi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah SWT sehingga kita bisa menghadiri atau melanjutkan pengajian ini, dan pembahasan sebelumnya juga Sangat seru, sangat menguras otak ya, mungkin sangat berat. Kemarin kita sudah membahas tentang wahdaniyah, juga kita pernah sedikit menyinggung tentang ayatus sifat, bagaimana manhaj dalam memahami ayatus sifat, dan kita juga sudah menjelaskan ada dua metode, yaitu tafwid dengan takwil. Dan ada cara lain untuk ketika kita menemukan sebuah ayat yang mutasyabihat, yang mana artinya itu menjerumus kepada seolah-olah tajsim, mentajsimkan Tuhan. Itu ketika ada ayat seperti itu, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Nah, solusi ketiga ini. Itu solusi ketiga. Jadi ayat yang muhkamat itu apa? Laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi ayat-ayat yang seperti itulah yang disebut dengan ayat-ayat yang muhkamat, yang tidak ada memiliki multitafsir. Ya. Dan ayat itu juga menjadi acuan atau menjadi tolak ukur sehingga kita bisa memahami maksud ayat yang mutasyabihat. Makanya di situ Allah SWT menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya, itu tidak ada sama sekali yang serupa dengannya. Dalam kata-kata dalam bahasa Arab ya, ada namanya yang berarti serupa, itu ada 3 macam. Pertama ada yang namanya syabih. Yang kedua ada namanya nazir, pakai zod ya, nazir. Yang ketiga ada namanya mathil. Yang pertama nazir. Nazir itu berarti serupa, sepadan. Tetapi kalau secara Indonesia mungkin artinya sama, tetapi dalam bahasa Arab itulah keistimewaan bahasa Arab ya. Dia maknanya banyak, meskipun satu lafaz tetapi memiliki banyak makna. Nazir itu dalam bahasa Arab artinya al-musawi fi ba'dil wujuh. Yang sama, yang sepadan tetapi dalam beberapa hal, fi ba'dil wujuh. Misalkan begini, anta naziru fulan misalkan. Kamu mirip seperti fulan, tapi fi ba'dil wujuh, hanya sebagian saja. Dalam beberapa hal. Itu nazir. Jadi fi ba'dil wujuh. Yang kedua ada namanya syabih. Sama juga artinya serupa. Tetapi apa perbedaannya? Kalau tadi fi ba'dil wujuh, kalau syabih ini fi aghlabil wujuh. Mayoritas istilahnya? Kebanyakan ya. Aghlabnya. Oh, kamu mirip gitu.
anta syabihu abika, misalkan kamu mirip bapakmu tapi fi aglabil wujuh, sebagian besar mirip tapi sebagian besar. Kalau tadi sebagian kecil, kalau ini sebagian besar. Nah, yang ketiga itu mathil. Mathil itu artinya serupa, sama sepertinya tadi, serupa, cuman dia 100% lah ya. al-musawi fi jami'il wujuh, serupa dalam segala hal. Jadi misalkan kalau kamu mengatakan kepada misalkan apa, ada yang sangat mirip gitu, kembar siam gitu, anta mathilu akhika, kamu mirip sekali dengan saudara kamu. Nah, kalau ketika dia mengatakan mathil, itu artinya serupa dalam segala hal, entah dari wajahnya, entah dari perbuatannya, akhlaknya, attitude-nya, dan lain-lain. Semua sama, tidak ada yang luput gitu. Nah, ini dikatakan al-mathil. Nah, mengapa Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak menggunakan laisa nazirihi syai'un? Jadi inilah rahasianya. Jadi tidak ada yang serupa sama sekali dalam segala hal, fi jamil wujuh. Tidak ada yang mirip, sepadannya itu tidak ada yang mirip gitu. Dan menafikan secara mathil ini lebih kuat daripada memisalkan kepada yang langsung, paham nggak? Misalkan begini, ada seseorang melakukan kejahatan itu, kriminal. Terus dia menasihati orang itu, orang seperti kamu ini tidak mungkin melakukan hal ini. Dia mengatakan orang seperti kamu ini tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dia menafikan orang yang seperti itu lebih kuat daripada menafikan langsung gitu. Kamu itu tidak mungkin melakukan ini, daripada apa? Lebih kuat yang mengatakan orang seperti kamu ini tidak mungkin melakukan. Orang yang seperti yang dia aja tidak melakukan, apalagi yang dia gitu. Lebih aula gitu. Jadi disinilah rahasia daripada ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un, dan seterusnya ya. Makanya ada sifat mukhalafatu lil hawadis, tidak sangat berbeda dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Kemudian kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sangat sangat penting untuk dipahami. Selain daripada sifat salbiyah tadi, sifat ma'ani ini ada 7. Imam Sanusi mengatakan summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin sama sifatil ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah ada 7 sifat. 7 sifat wahya al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Mungkin agak panjang lebar ya, saya menjelaskan panjang lebar tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini kita telah ketahui sebelumnya ya, bahwa sifat salbiyah itu disebut dengan sifat adamiyah ya. Adamiyah artinya apa? Dia menafikan gitu. Dan juga dia dinamakan adamiyah karena dia definisinya menggunakan adamun saja gitu. Misalkan al-wahdaniyah ini. Al-wahdaniyah itu maknanya apa? Adamul ta'addud, tidak berbilang. Kemudian mukhalafatul lil hawadis, adamu mumathil gitu. Ada mumatsalah lil hawadis dan seterusnya. Itu disebut adamiyah ya. Dan dia sebenarnya tidak memberikan makna lebih, cuman dia menafikan kekurangan atau hal-hal yang menjerumus kepada hal yang tajsim dan lain-lain. Itu fungsinya. Nah, sifat ma'ani ini adalah sifat wujudiyah, disebut dengan sifat wujudiyah. Kenapa wujudiyah? Karena dia dalam segi makna dia memberikan makna gitu, memberikan makna. Min haitsu dia sifat gitu. Dari segi dia memang dalam keadaannya dalam dia sifat itu sendiri gitu, dia memberikan makna. Maka disebut dengan ma'ani. Nah, ma'ani ini secara bahasa itu artinya sifat gitu, sifat yang memberikan makna. Nah, ketika sifat makna ini secara umum ya, secara bahasa itu bisa diartikan 2. Makna sifat yang berarti kalau dinisbatkan kepada zat Tuhan, itu namanya sifatnya itu disebut dengan sifat ya, sifat. Kalau dia disandarkan dengan hawadis makhluk selain zat qadim, itu disebut dengan arad ya, arad.
Jadi maka sifat Tuhan tidak dikatakan aurat, tetapi sifat tidak dikatakan aurat. Beda dengan makhluk dikatakan aurat. Maka dalam mantik itu kan ada namanya aurat am, aurat khos. Karena dia memiliki sifat yang, karena aurat itu sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Itu disebut dengan aurat. Nah, yang pertama adalah al-qudrah ya. Al-qudrah. Kenapa para ulama mendahulukan sifat qudrah daripada sifat-sifat yang lain? Jadi kenapa nggak langsung iradah atau seterusnya? Ini bukan berarti tidak ada dasarnya ya, tidak ada dasarnya. Mereka mendahulukan sifat qudrah daripada yang lain. Kenapa? Karena liquwati ta'thir fihi atau likatsiri min ta'thir fihi. Jadi karena sangat banyak pengaruh di dalam sifat qudrah itu daripada sifat yang lain ya. Bukan berarti meremehkan sifat yang lain, tidak, tetapi dalam segi memberikan dampak itu lebih banyak daripada yang lain. Jadi para ulama mendahulukan sifat al-qudrah. Nah, definisi al-qudrah secara bahasa itu berarti al-quwah wal istita'ah, kekuatan secara bahasa loh ya. Jadi kuat, qudrah mampu artinya memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan. Itu secara bahasa. Ya, berarti kalau secara bahasa itu bisa berlaku bagi yang lain. Misalkan ana aqdiru ala dzalik, saya mampu untuk ini. Jadi kan artinya saya memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, artinya kemampuan dalam hal ini. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah indal mutakalimin itu disebut dengan definisinya adalah sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'atta ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wifqil iradah atau ala wafqil iradah, yaitu sebuah sifat yang sifat azali ya, yang sifat yang bersifat azali gitu loh ya, sifatun azaliyatun. Kenapa dikatakan sifatun azaliyatun? Saya melihat beberapa definisi ya para mutakalimin tentang sifat ma'ani itu. Ada yang mengatakan sifatun qadimatun. Kalau syarahnya Mulbarahin Talib al-Bushra itu mengatakan sifatun qadimatun, tetapi dalam syarah al-Bajuri itu menggunakan lafaz sifatun azaliyatun. Nah, sekarang bedanya apa? Pertanyaannya adalah bedanya apa? Ada bedanya. Pertama, para ulama khilaf antara ulama, ada yang membedakan, ada yang tidak ya. Ada tiga pendapat. Yang pertama, bedanya qadim dengan azali. Artinya kan sama-sama tidak memiliki keberawalan. Qadim artinya tidak memiliki keberawalan. Azali juga tidak ada memiliki keberawalan. Nah, bedanya di mana? Yang pertama, ada yang tidak membedakan secara am wa khusus ya. Misalkan yang pertama qadim itu sesuatu yang wujud, yang ada ya, yang ada dan tidak memiliki awal, tidak memiliki permulaan. Sesuatu yang ada, ingat, sesuatu yang ada. Sedangkan azali itu sesuatu yang ada ataupun tidak ada. Nanti saya jelaskan maksudnya ada dan tidak ada maupun tidak ada, yang tidak ada awalnya. Nah, yang tidak ada awalnya. Jadi kalau qadim itu hanya yang ada saja, yang tidak ada itu tidak termasuk. Lebih khusus ya. Nah, khusus. Jadi qadim itu hanya yang berkaitan dengan sifat ma'ani. Kenapa sifat ma'ani? Karena sifat ma'ani kan wujudiyah, ada gitu. Kalau sifat salbi itu ada nih, tidak ada. Paham nggak? Kira-kira? Ini agak sulit memang membedakan itu. Iya, pahamnya azali pokoknya kan azali itu dia mencakup baik ada ataupun tidak. Ada. Tapi kalau qadim itu ada, nggak mencakup, yang lebih khusus lah. Kalau itu azali lebih am. Ya. Jadi kesimpulannya laisa kullu qadimin azali, walakin kullu azaliin qadim. Jadi itu perbedaannya. Makanya
Sah-sah saja kita mengatakan sifatun qadimatun atau sifatun azaliyatun. Kenapa? Tapi Karena lebih asoh azali. asoh nanti Karena belum ada ya. Belum. Itu baru pendapat pertama. Pendapat pertama. Yang pendapat kedua, ini pendapatnya Imam Sa'duddin At-Taftazani. Dalam syarah Aqaid Nasafiyahnya mengatakan bahwa, kalau yang pertama tadi pendapatnya siapa, Mas? saya lupa pendapatnya siapa, pokoknya salah seorang ulama lah, seperti itu. Nggak tahu siapa. Nah, kalau yang kedua ini Sa'duddin At-Taftazani, dia mengatakan bahwa sifat qadim itu gimana ya? Agak lupa. Sifat qadim itu adalah al-qaim bi nafsihi la awwala li wujudihi. Sesuatu yang al-qaim bi nafsihi, yang berdiri dengan sendirinya ya. Yang la awwala lahu, yang tidak ada awalnya. Sedangkan kalau yang azali itu al-qaim bi nafsihi wa ghairul qaim bi nafsihi wujudian aw adamian. Paham nggak? Jadi al-qaim bi nafsihi itu gini. Qadim itu sesuatu yang berdiri sendiri. Kan kita tahu bahwa sifat itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Paham nggak? Sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Harus nemplek ke dalam. Harus nanti zat. Makanya dia bukan al-qaim bi nafsi. Tapi kalau zat itu al-qaim bi nafsi atau benda lah, misalkan kita artikan benda lah, atau itu qaim bi nafsihi. Nah, qadim ini huwa al-qaim bi nafsihi la awwala lahu. Dia adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Berarti dia hanya bisa dinisbatkan kepada zat saja. Zatuhu qadim gitu. Tidak bisa mengatakan sifatuhu qadim, enggak bisa sifat. Nah, sedangkan azali itu al-qaim bi nafsihi wal qaim ghairu apa? Wa ghairu qaim bi nafsihi wujudian kana aw adamian. Jadi lebih umum lagi. Oh iya. Nah, itu Sa'duddin Taftazani. Jadi azali itu tidak cocok ketika kita katakan zatullah qadimah, qadim gitu. Berarti intinya Apa sifat azali nggak bisa. sifat-sifat ma'ani itu enggak mungkin kita ta'rifi dengan wujud. Apa? Dengan qadim. Iya benar, harus azali. qadim. Kalau azali itu bisa dua-duanya, kepada zat ataupun apa sifat. sifat. Sedangkan qadim tidak bisa disifat. Tidak bisa pada sifat. Itu menurut Sa'duddin At-Taftazani. Ya seperti contoh ke sifat al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah itu kan artinya tidak berbilang kan. Tuhan itu tidak berbilang, tetapi tidak berbilangnya itu sejak kapan? Nah, sejak kapan? Sejak azali. Karena tidak ada, bukan sejak ya, karena dia azali, sifatnya azali, tidak ada awalnya. Jadi dia azali ini semua sifat, sedangkan qadim itu hanya dinisbatkan kepada zat saja. Itu pendapat kedua. Yang ketiga itu ini paling mudah ya, menyamakan semuanya. Ya sama, misalkan sifatun qadim, mutarodif. Tidak membedakan, mutarodifan. Semuanya qadim azali itu sama mananya. Ini masyhur yang lebih umum mutarodif ini Mas. Enggak, bukan mutarodif, sama mutarodif. Iya, maksudnya yang qadim ya azali ya qadim. Yang lebih umum dikenal masyarakat Ya, itu dikenal. antara apa? Qadim dan azali itu sama. Sama, itu yang Lebih masyhur dikenal masyarakat. Dan semua memiliki argumen masing-masing. Saya kira yang paling kuat kayaknya nggak ada ya, siapa yang yang Taftazani kayaknya. Taftazani bagus. Ya, Taftazani bagus. Yep. Maka dikatakan sifatun azaliyatun ya, sifat yang azali. Qaimatun bidzatihi ta'ala. Ingat qaimah bidzatihi ta'ala. Karena sifat itu ma yakumu la yakumu binafsihi. Artinya dia pasti ada zat, pasti ada sifat gitu. Saya mau sedikit membahas tentang perbedaan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu tidak mengakui adanya sifat ma'ani. Mereka tidak mengakui sifat ma'ani kecuali al-kalam dengan ilmu. Kecuali kalam dan ilmu. Nah, dia mengingkari qudrah, iradah, hayat, tetapi dia mengakui sifat ma'nawiyah ya. Gimana maksudnya? Ma'nawiyah tuh kayak sami'an, basiran, karena dia wurud dalam Al-Qur'an gitu loh. Apa argumen mereka? Nah, kita harus tahu apa argumen mereka mengingkari sifat ma'ani gitu. Mereka mengingkari bahwa sifat ma'ani itu
Karena ulama Asy'ariyah mengatakan sifat ma'ani itu semua kodim. Sifatnya kodim, tidak ada awalnya. Mereka mengingkari hal itu. Karena kalau seandainya dikatakan semua itu kodim, la ta'addadatil qudama. Sehingga yang kodim itu sangat banyak berarti. Berarti selain Tuhan berarti ada yang kodim dong gitu. Itu yang mereka argumen mereka, sehingga mereka mengingkari sifat ma'ani. Tapi kalau kita argumen Asy'ari gimana menanggapi hal itu? Gimana kira-kira? Dengan takrif azali. Bukan, salah. Jadi kalau kita paham maksud sifat itu seperti apa, gini ya. Saya beri contoh ilustrasi ya. Misalkan gini. Saya ingin menceritakan sosok Ali Ridho. Ali Ridho itu adalah orang yang cerdas, orang yang dermawan, orang yang apa lagi? Orang yang cakep, banyak ceweknya. Dari sekian sifat itu, Anda mengakui nggak? Kalau Anda mengakui nggak, itu akan mempengaruhi kesatuan sosok Ali Ridho itu sendiri? Mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Maksudnya dari sekian banyak sifat itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi lah. Kesatuan sosoknya. Maksudnya dia tidak banyak gitu sosoknya. Ya enggak. Enggak kan? Enggak. Jadi tetap tetap tapi satu. mempengaruhi kesempurnaan. Nah, itulah dia. Jadi sifat dengan zat itu fi mafhumiha dalam ilmu mantik ya. Secara mafhum itu beda. Zat dengan sifat memang beda. Ini mengcounter Pendapat Mu'tazilah. Ya namanya zat ya beda sifat gitu. Zat yang satu tetapi banyak sifat itu boleh. Bukan berarti sifatnya banyak, zatnya banyak. Karena fi mafhumiha mughayyiran li mafhumidz zat. Mafhumnya sifat beda dengan mafhumnya zat. Seperti tadi. Dia pinter, apakah mempengaruhi kesatuan sosok dari Ali Ridho itu? Tidak mempengaruhi. Bukan berarti sifatnya banyak menunjukkan bahwa zatnya banyak. Itu satu. Secara mafhum dia tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena berbeda secara mafhum. Zat ya zat, sifat ya sifat. Beda pemahaman kan, definisinya beda sifat dengan zat itu. Kemudian secara masodaknya, secara wujudiahnya, dia tidak bisa kita katakan misalkan begini. Kita katakan kecerdasan itu bukan Ali Ridho enggak gitu loh. Kecerdasan itu yang dia punya itu bukan Ali Ridho enggak kita katakan. Iya bukan. Bisa nggak kita katakan seperti itu? Kalau secara mafhum tadi kan nggak bisa. Tapi secara wujudnya bisa nggak kita lepas dari itu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena memang melekat pada dirinya. Karena memang ada pada dirinya. Begitulah sifat Tuhan. Sifat Tuhan sudah melekat pada diri zat, pada zatnya. Secara wujudnya dia tidak bisa terlepas. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Tapi nggak mungkin dia lepas gitu, bukan yang lain. Nah, iya betul. maka Asy'ari mengatakan Kayak warna laisat hiya zat wala ghairuha. Kayak warna itu kalau di Jawharut Tauhid itu digambarkan kayak warna itu. Ah, Kita ngomong pulpen tembok putih, kita melepaskan putih nggak bisa. Nggak bisa ya. Secara wujudnya nggak bisa, Nggak tetapi secara mafhum beda. Iya betul. Jadi laisat hiya zat, dia bukan zat secara mafhum, fi mafhumnya, wala ghairuha, bukan secara mafhum. Kenapa? Karena tidak bisa dilepas. Karena memang jadi satu gitu. Karena tidak mungkin ada namanya zat tanpa sifat, tidak ada. Jadi itu mengkonter Mu'tazilah. Ini juga mengkonter Kristen. Iya, Kristen. Kristen itu kan mengatakan apa? Trinitas. Mereka meyakini ada Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Mereka katakan itu sifat yang berbentuk yatajassad gitu. Sifat Tuhan yang menjelma menjadi zat. Bagaimana maksudnya sifat menjelma menjadi zat? Itu akan mengkonter Kristen. Kenapa? Karena namanya Belum paham Mas yang Kristen. Kristen kan mengakui ada namanya Tuhan, Bapa, Tuhan ini, Ibu dan Anak. Itu kan sudah beda gitu. Tuhan Bapa itu misalkan Tuhan aslinya ya, Tuhan aslinya menurut mereka itu memiliki kekuasaan. Ada lagi Tuhan Ibu. selanjutnya. Itu kan sudah beda zatnya dengan terpisah gitu.
Oh, Paham nggak? paham. Bukan sifat lagi itu Iya, namanya iya. sudah zat. Mereka katakan sifat itu menjelma menjadi zat. Bagaimana beda dengan apa sifat Tuhan terus dia menjelma menjadi zat, kemudian berarti kan ada banyak Tuhan di situ Betul, betul. dengan Tapi itu ngomongnya kan ruhnya Tuhan turun iya ke- turun situ. Jadi Iya. sifat misalnya ruhnya Tuhan itu kan sifatnya gitu. Sifatnya. Jadi ada wujud lain. Ada wujud lain. Iya. Itu definisi tadi itu wala ghairoha itu bukan dia selain zat, itu mengkonter Kristen. Karena Kristen mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Yesus itu sudah beda zat lagi, zat yang lain gitu. Tidak mungkin dalam apa kita mengatakan satu sosok ada tiga, 3 in 1 gitu. 3 in 1 gimana gitu? Dia mengatakan itu semua zat bukan sifat loh. Kalau sifat masih bisa, ada 3 dalam satu itu sifat satu, tapi ini sudah menjadi sosok 3. sosok gitu. Iya. Ayah, ibu, bapak kan sosok beda kan? Iya. Ayah ya beda, ibu ya beda ya, anak ya Iya. beda. Itu sudah sosok gitu, sudah zat bukan sifat lagi. Jadi secara ini dia sudah batal gitu. Makanya ada salah seorang peneliti namanya Mun'im Siri ya. Itu Mun'im Siri terkenal nih, dia apa mengajar di salah satu universitas di Amerika. Itu dia mengatakan bahwa teologi Islam itu lebih rumit daripada teologi Kristen. Padahal dia tidak paham bahwasanya yang tadi saya katakan tadi, trinitasnya teologinya Kristen itu lebih rumit daripada bagaimana sebuah dikatakan satu zat, zat tetapi memiliki banyak zat gitu, satu hal Lebih nggak makul. lebih nggak makul lagi gitu. Mun'im Siri. Orang mana? Mun'im Siri. Orang Arab. Dia apa filsuf modern gitu. Tapi dia apa meragukan apa membandingkan apa teori apa ketuhanannya Islam daripada ketuhanan Kristen gitu. Dari kaum kiri ya. Iyalah pasti. Ayo. Jadi itulah yang dimaksud dengan sifatun azaliyatun ya, qaimatun bidzatihi ta'ala. Kemudian yuta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu. Yuta'atta yang dengannya, dengan sifat tadi itu dapat menjadi yata'atta itu artinya mudah gitu, yang dengannya menjadi mudah untuk ijadu kulli mumkinin, mengadakan sesuatu yang mungkin dan meniadakannya, wa idamuhu ala wifqil iradah, sesuai dengan ketentuan iradah. Saya jelaskan dulu. Yuta'atta. Jadi definisi ini dan ini definisi ini sudah banyak ada di dalam kitab-kitab ilmu kalam ya. Dan definisi seperti inilah yang hanya bisa disampaikan. Tidak bisa definisi yang benar-benar hadutam. Karena dalam ilmu antik itu ada namanya definisi rosem, hadur rosem, ada namanya hadutam. Nah, jadi hadutam itu kan yang tadi dari jenis dan fasal yang benar-benar bisa mendefinisikan esensi dari sesuatu itu. Misalkan al-hayawan natik itu mendefinisi banget itu, mendefinisi secara sempurna banget itu. Tetapi yang sulit mendefinisikan sifat Tuhan itu, makanya ini disebut dengan definisi yang hadun rosem. Kenapa hadun rosem? Karena menitik beratkan kepada fungsi. Jadi ciri-cirinya definisi yang ini ya, definisi yang mana hadun rosem yang enggak itu kita lihat dari fungsinya, dari fungsi. Nah, kalau dia misalkan ini adalah sebuah ilmu yuktadaru ma'ahu isbatun, berarti ini adalah had yang rosem karena lebih menitik beratkan fungsi, bukan menitik beratkan pada objek atau esensi. Jadi kita lihat aja definisi itu, apakah dia menggunakan faidah atau apa samroh, berarti dia tidak bisa mendefinisikan secara utuh esensinya gitu karena menggunakan apa fungsi yang lain gitu. Fungsi ini pasti hadun rosem. Jadi inilah hadun rosem, definisi yang tidak sampai tahap hadutam. Kenapa tidak sampai hadutam? Karena tidak ada yang bisa mengetahui hakikat sifat Tuhan. Tidak ada. Hakul kudroh sebenarnya kudroh itu seperti apa tidak ada yang tahu. Tapi sebenarnya nggak ada yang tahu. Nggak maksudnya untuk masalah ta'rif seperti itu nggak memberikan efek lah ya. Nggak memberikan efek. Kan kita hanya tapi bisa memberikan pengertian, mendekatkan pemahaman. Itu saja yang penting kan pemahaman. Dan itu banyak sampaikan maksudnya kepada mukhatab. Dan memang sulit memang banyak sesuatu ilmu pengetahuan itu yang didefinisikan secara hadur rosem daripada hadur tam. Sulit memang. Makanya ada 2 kubu dalam filsafat itu.
ada namanya kubu definisi esensialis atau yang apa realis sama apa ya satunya itu ya idealis ya, realis dan idealis. Realistisnya gimana? Ya memang kita nggak bisa mendefinisikan sesuatu secara hakikatnya, ya udah definisi ini gitu, nggak ada namanya definisi apa idealis itu nggak ada. Yang idealis kan harus mendefinisikan secara huwiyah, secara hadutam, itu nggak bisa, sulit, terkadang sulit gitu. Yang kubunya seperti itu. Paham. Siap. Akul. Nah, yuta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu. Jadi sifat kudrah itu fungsinya mengadakan sesuatu yang mungkin. Yang namanya mungkin tahu kan? Mastawa torfahu bainal wujud wal adam. Sesuatu yang sama, setara antara wujud dengan adamnya. Cuma nanti siapa yang mengunggulkan antara dua sisi itu, nah itu disebut dengan mungkin. Itu kan sama, ini mungkin tidak gitu. Nah, ya ta'ad ijad kulli mungkinin. Sekarang saya mau menjelaskan tentang ta'aluk. Setiap sifat ma'ani itu ada ta'aluknya ya, kecuali sifat hayat. Nah, sekarang saya akan beri contoh seperti ini, ilustrasi. Kan Imam Sanusi mengatakan al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Maksudnya apa al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat? Jadi, misalkan begini. Kamu lihat saya sekarang ya, misalkan ya, saya sedang jatuh cinta. Kamu mengatakan kepada saya, oh kamu sedang jatuh cinta. Saya sedang jatuh cinta. Ketika kamu bilang saya sedang jatuh cinta, itu pasti kamu artinya mempercayai, meyakini bahwa adanya sifat cinta yang melekat pada diri saya. Paham Rasa gak? cinta. Cinta itu ada lekat pada diri saya, gitu. Rasa cinta. Ya kan? Ketika kamu lihat saya sedang jatuh, berarti kamu meyakini bahwa saya ada sifat rasa cinta kan? Nah, pertanyaannya tapi sifat cinta ini meniscayakan adanya memiliki keterkaitan kepada sesuatu yang di luar diri saya, yang dicintai. Yang dicintai. Itulah yang dimaksud ta'aluk. Dalam bahasa teologi itu namanya ta'aluk, keterkaitan. Nah, sifat, misalkan lagi contoh, saya mampu. Tetapi ketika saya mengatakan mampu, Anda pasti akan bertanya, mampu apa? Itulah yang dinamakan ta'aluk, keterkaitan. Dan al-qudrah, sifat Tuhan al-qudrah itu memiliki ta'aluk, keterkaitan. Kulun mungkin. Makanya keterkaitannya apa? Apa saja keterkaitannya? Kullu mumkinin. Segala hal yang mungkin. Udah berapa menit? Ingetin ya, nanti kalau lolos nanti. Enggak, masih 20. Nah, segala yang mungkin. Jadi al-qudrah itu adalah sifat memiliki kuasa Tuhan yang ta'aluknya itu segala yang mungkin. Saya ya mungkin, itu ya mungkin semua, yang di dunia ini adalah mungkin semua. Karena kenapa? Pokoknya takrifnya mungkin tadi yang bisa ada dan tidak. Dan tidak. Itu namanya mungkin. Nah, ta'aluk qudrah ini memiliki dibagi menjadi 3 macam. Para ulama oleh para teolog dibagi menjadi 3 macam. Ya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan ta'aluk soluhi. Apa? Ta'aluk soluhi al-qadim. Ta'aluk soluhi al-qadim. Bagaimana kita mengartikan ta'aluk soluhi al-qadim ini? Saya memberikan contoh lagi ya. Contoh dari mudah. Alam semesta ini ya, kita tahu sendiri ya. Alam semesta ini itu muncul dari ketiadaan. Dan kita sudah tahu sendiri bahwa yang memunculkan alam semesta ini adalah Tuhan. Berarti Tuhan punya berkuasa. Nah, pertanyaannya, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah sifat kudrah itu masih ada dalam diri Tuhan, dalam zat Tuhan? Sebelum diciptakan. Ya. Kan kita tahu sendiri tadi kan, yang namanya mungkinat. Ada mungkinat dulu. Gini dia. Kan saya bilang tadi kan, segala sesuatu yang namanya sifat pasti ada keterkaitan. Gak mungkin dong saya bilang saya cinta tetapi sesuatu yang saya cinta itu tidak ada, sosok perempuan yang itu tidak ada. Gak mungkin dong. Pasti ada. Pasti ada. Nah, yang jadi pertanyaan,
Alam belum ada. Alam semesta belum ada yang mana sifat kudroh itu memiliki Ta'aluk keterkaitan dengan alam. seperti contoh tadi ya kan? Iya. Sesuatu yang ada kan, harus yang ada kan. Seru-seru. Tetapi apakah sebelum alam itu tercipta masihkah Tuhan itu kudroh? Masihkah Tuhan itu qadir? Harus. Gimana? Iya, Gimana? karena kan sifatnya azali. Kudrohnya Allah itu sifatnya Enggak. azali. Ini keterkaitan. Oh, loh. keterkaitan. Bukan apa? Kan namanya kudroh kan keterkaitan. Kalau nggak ada keterkaitannya berarti Ta'aluknya, binisbati ta'aluk. Iya. Ya? Kan secara otomatis nggak ada lagi sifat, bukan sifat kudroh lagi. Itu gimana jawabnya? Inilah yang dimaksud dengan ta'aluk soluhi al-qadim. Jadi para teolog menjawabnya dengan ta'aluk soluhi al-qadim. Problem tadi dijawab oleh ta'aluk soluhi al-qadim. Jadi begini, ta'aluk qadim, soluhi itu artinya apa? Potensial. Jadi Allah masih senantiasa berpotensi kudroh. Sebelum alam ini diciptakan, apakah Tuhan mungkin untuk mewujudkan saya dalam azali itu ya, dalam azali itu masih kudroh apa enggak? Jawabannya adalah ta'aluk sholil qadim. Artinya misalkan saya ini tidak ada di dunia ya, misalkan ya, belum ada, tetapi Tuhan ingin menciptakan saya misalkan, itu berpotensi enggak saya ada gitu? Potensi ada. Potensi kan? Karena mungkin Kan sesuatu yang mungkin. Nah, itu yang disebut dengan ta'aluk qadim soluhi. Paham. Kenapa soluhi? Karena dia berpotensi untuk ada gitu. Karena Tuhan senantiasa berkuasa gitu. Potensi untuk ada. Itu namanya ta'aluk sholil qadim. Meskipun saya tidak ada di dunia ini, tetapi masih potensi enggak saya itu ada. Potensi. Jadi itulah sholil qadim. Kenapa dikatakan qadim? Karena tidak ada keberawalannya. Karena waktu itu azali, dalam azali ya. Dalam azalinya. Nah, Oke, itu disebut bagi dengan para penonton yang belum paham nanti bisa di chat ya. berat. Kayaknya ini berat ya, berat. Nanti- Tapi apa adanya yang saya sampaikan ini apa adanya. Iya betul. Nanti kalau ada yang masih belum paham, ditulis aja di kolom komentar ataupun nanti kalau acara karena waktunya sebentar lagi selesai, jadi bisa di inbox langsung ke IG PCINU Maroko. Silakan Mas Iqbal. Jadi dilanjutkan. definisinya ini as-solahi al-qadim wa huwa solahiyatuha fil azal lil ijadi wal idam fi ma la yazal. Jadi kepantasannya enggak gitu loh. Kepantasannya sesuatu itu dalam azali untuk diadakannya enggak. Kita itu diadakan enggak dalam azali sana diadakan di bumi ini pantas apa enggak gitu loh. Itu dalam ta'aluk soluhi. Fi ma la yazal. Kata-kata la yazal tuh Yang belum azali, yang tidak azali. artinya ketika bumi diciptakan itu namanya layazal. Layazal itu bumi, artinya dalam penciptaan bumi ya, sudah diciptakan bumi itu layazal. Kalau azal tuh belum ada sebelum bumi diciptakan. Bahasanya seperti itu ya. Belum paham Mas? Kalau Gimana? jadi ada namanya layazal sama azal. Kalau layazal itu maksudnya Masih kan? ketika penciptaan setelah penciptaan bumi alam semesta. Layazal. Layazal. Kalau fil azal tuh bumi masih belum diciptakan, masih belum ada penciptaan lah. Itu ta'aluk sholil qadim ya. Yang kedua ada namanya ta'aluk qabdah. Apa? Ta'aluk qabdah. Qabdah. Ta'aluk qabdah itu ta'aluk qabdah ini 3 macam juga. Dibagi 3 macam lagi. Ta'aluk qabdah ini maksudnya genggaman ya. Secara bahasa artinya genggaman. Maksudnya genggaman dalam kuasaan Tuhan. Kita dalam kekuasaan Tuhan. Nah, qabdah ini seperti gini. Kudroh Tuhan, kuasa Tuhan itu berkaitan dengan diri kita sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita ada di dunia ini. Dalam kandungan gitu, dalam ilmu kandungan ya, dalam kandungan dan seterusnya. Sebelum kita ada itu, apakah kita terlepas dari kudroh Tuhan? Tidak. Kita masih dalam kudroh Tuhan. Itu setelah penciptaan bumi ya. Setelah penciptaan bumi, terus kita dalam kandungan gitu, atau sebelum dalam kandungan masih dalam inilah ya. Itu masih qabdah. Maka dibahasakan qabla wujudina.
tata'allaqu bi adamina qabla wujudina fi ma la yazal. Jadi kudrah itu berkaitan pada ketiadaan kita dalam alam fima la yazal, maksudnya alam semesta. Qabla wujudina, sebelum kita lahir ada. Yang kedua, istimrarul wujud ba'dal adam. Dan juga kudrah itu kuasa Tuhan berkaitan juga dengan ketika kita sudah ada, itu terus istimrarul wujud. Artinya ada, kita sudah ada, akan terus menerus istimrarul wujud. Itu masih kita dalam genggaman kekuasaan Tuhan. Ba'dal adam ya, setelah kita tidak ada lagi. Nah, Himalayazal juga. Iya, Himalayazal. Nah. Kemudian yang ketiga, bistimraril adam ba'dal wujud. Kemudian setelah kita meninggal atau tidak ada, kemudian ada, maksudnya dalam alam yang lain ya, itu genggaman kekuasaan Tuhan masih ada nggak? Masih ada. Jadi istimrarul adam ba'dal wujud. Yang pertama tadi istimrarul wujud ba'dal adam, istimrarul adam ba'dal wujud. Jadi terus akan senantiasa terus kekuasaan Tuhan akan ada pada kita semua gitu. Itu namanya ta'alluq qabdah. Kenapa dikatakan qabdah? Karena kita dalam genggaman kekuasaan Tuhan gitu. Itu yang kedua ya. Tadi kan yang tiga, ta'alluq soluhi qadim, qabdah. Belum yang ketiga. Ya, yang sekarang yang ketiga. Yang ketiga lah disebut dengan ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi. Ta'alluq itu artinya keterkaitan, tanjizi itu artinya bersifat aktual. Pelaksanaan, artinya aktual kan, dilaksanakan, terlaksana gitu. Makanya ada kan tanjiz itu artinya pelaksanaan, artinya secara bersifat aktual, bil fi'li. Kalau tadi potensi, sekarang ini sifat aktual yang sudah ada gitu, yang benar-benar ada wujudnya gitu. Kemudian ta'alluq tanjizi hadis. Kenapa dikatakan hadis? Karena dari tidak ada ke ada. Jadi kita ini misalkan ya, ini berkaitan dengan setelah kita ba'dal wujud, setelah kita tidak ada ya, dari alam kelahiran tadi tidak ada kan, muncul ada. Nah ini ta'alluq tanjizi hadis, terkait dengan ta'alluq tanjizi hadis. Artinya kita ada karena ada ta'alluq tanjizi hadis, yaitu secara aktual benar-benar ada gitu. Bedanya dengan tadi bi adamina qabla wujudina, itu hanya berkaitan secara prosesnya. Tetapi kalau ini kan mengadakan atau tidak gitu loh. Tanjizi hadis itu mengadakan atau meniadakan. Paham nggak? Kalau qabdah tadi kan itu istilahnya kita dalam dalam segala hal lebih umum gitu, lebih umumnya yang tanjizi hadis. Kalau tanjizi hadis kan lebih menitik beratkan ketika kita sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Kalau yang qabdah itu prosesnya. Jadi prosesnya itu kan lebih kan tadi, makanya qabdah itu kan mencakup kita tidak ada, sebelum kita ada, setelah dan sedang ada, iya. Setelah tidak ada yang sedang tidak ada gitu. Istimrornya pun ikut bukan wujudnya kita. Bukan. Nah, kalau masalah tanjizi hadis wujud sama adamnya. Setelah kita ini kan diartikan sini, tata'allaqu bi ijadina bil fi'li ba'dal adam as-sabiq. Jadi kudrah ini berkaitan dengan mengadakan diri kita, wujud kita secara aktual ya, setelah tidak ada sebelumnya gitu loh. Kemudian wabi damina, dan kalaupun dan juga berkaitan dengan kita itu ditiadakan, dimusnahkan gitu, bi damina ba'dal wujud. Kemudian setelah bangkit juga. Sebenarnya itu sih, ini merincikan, sebenarnya sama aja sebenarnya. Cukup ada yang mencukupkan, ada yang mencukupkan ya. Ta'alluq soluhi qadim sama tanjizi hadis, udah gitu aja. Enggak usah ada qabdah. Enggak usah qabdah. Ada yang begitu. Makanya qabdah ini hanya dia menguatkan saja. Walaupun kita ada, sedang ada, itu masih berlaku gitu loh maksudnya. Bukan hanya ketika mau tidak ada, mau ada itu aja gitu loh. Jadi problemnya hanya menitik beratkan itu sebenarnya. Nah inilah makanya ini yang nonton barusan katanya nggak paham bahas ada. Kadang-kadang ada ya lihat sendiri lah. Nanti dari awal lah ya. Kalau yang
baru nonton, silakan nanti bisa ada di IGTV-nya. Oke, next. Oleh karena itu, cuma pendapat yang yang berkaitan dengan idamuna ya, idam Allah meniadakan kita itu tidak berkaitan dengan kudroh. Menurut ada perbedaan ya di kalangan Asy'ari. Menurut Imam Asy'ari sendiri tidak setuju, tidak berpendapat bahwa kudroh itu berkaitan dengan idamuna, meniadakan kita. Tadi hanya dia berkaitan dengan wujudnya aja, ijadu saja, bukan idam. Itu dari Asy'ari. Itu dari Imam Asy'ari. Alasannya gimana? Alasannya gimana? Ini agak rumit memang, tambah agak rumit lagi. Jadi gini, Imam Asy'ari itu kan dan beberapa teolog ya meyakini bahwa ada namanya jauhar, ada namanya arad. Jauhar itu ma yatahayyaz binafsihi. Lebih sulit lagi. Benda lah, intinya benda atau esensi gitulah, benda. Yang tidak bisa terbagi lagi. Kemudian arad itu sesuatu ma yakumu bi ghairihi. Jadi sesuatu yang menumpangi sesuatu yang lain. Yang bisa hidup dengan perantara yang lain. Nah, hukum arad min ahkamil arad indal mutakallimin. Hukum-hukum arad itu ada 3. Pertama, yang namanya arad itu la yantaqilu binafsihi. Tidak bisa berpindah dengan sendirinya. Jadi misalkan begini. Misalkan apa ya? Putih ini dalam lampu ini kan putih nih. Ini lampu. Aradnya apa? Putih. Putih ini tidak bisa berpindah dengan sendirinya kecuali kalau kita memindahkan zatnya. Nah, jadi hukum arad itu tidak mungkin berpindah dengan sendirinya kecuali berbarengan dengan zatnya. Itu pertama, hukum arad itu ya. Kita sudah tahu semua. Yang kedua adalah, nah ini yang titik berat. Yang kedua adalah al-aradu la yabqa zamanan. Pasti bingung apa artinya. Arad itu tidak bisa diam dalam 2 zaman. Zamanain ya, la yabqa zamanain. Al-arad la yabqa zamanain. Apa maksudnya? Tidak bisa dalam satu waktu. Tidak bisa dalam satu waktu. Artinya begini. Pokoknya nggak mungkin sampai di sini terus. Bukan gitu. Jadi begini. Ya bisa juga sih. Jadi misalkan ya, ente lihat ini nggak apa? Ini kan tab saya nih. Ini warna coklat. Warna coklat ini hari ini, zaman ini berbeda dengan zaman yang sebelumnya. Bukan dia lagi. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa kekal dalam 2 zaman. Faswaidan ya. La yabqa zamanain faswaidan. Tidak bisa diam pada 2 zaman atau lebih. Diri saya ini ya, meskipun kita tidak lihat apakah ada keriput, ada perubahannya, tapi dalam hakikatnya berubah. Betul Paham nggak? Paham. Intinya nggak mungkin dengan wujudnya dia sekarang itu berbeda dengan yang setelahnya. Iya. Zaman setelahnya. Jadi saya ini misalkan mungkin ya ada menua sedikit, ada perubahan dalam kulit gitu kan. Meskipun kita tidak bisa melihat secara utuh, tetapi dia pasti ada perubahan. Itu menurut Imam Asy'ari. Jadi arad itu tidak bisa diam dalam dua zaman. Makanya kesimpulannya, apa mau lanjut yang ketiga? Ketiga. Udah paham ini. Paham? Iya. Waktunya bentar lagi tuan. Aduh. Takutnya ganjal. Nah ini dulu ya, ini alasannya. Jadi dari sinilah Imam Asy'ari tidak ketika makhluk itu ingin dimatikan oleh Tuhan, hilangkan saja suplainya, qat al imdadat katanya. Tuhan tidak lagi mensuplainya dengan dengan kesehatan dan lain-lain. Misalkan saya ini sehat ya, paham nggak? Hari ini saya sehat gitu, kesehatan saya tinggal dihilangkan aja sehat. Besok hari itu berbeda dengan sehat hari ini. Iya. Karena Allah SWT terus memberikan saya sehat yang berbeda dengan sehat yang sebelumnya. Meskipun kelihatannya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Nah, ketika Tuhan ingin meniadakan makhluknya, menurut Imam Asy'ari, cukup saja berhenti mensuplai nikmat sehat itu sudah dihentikan oleh Tuhan. Artinya dengan secara sendirinya dia akan musnah. Tidak perlu sampai mengkudroh gitu, langsung matikan gitu. Tapi aslinya itu kudroh ya mas ya? Hah? Enggak.
Enggak kudro. Loh, Iya kudro sih secara tapi iya. tapi Sama halnya kan caranya saya. Caranya dia caranya Allah meniadakan ya. wujudnya Tapi kita kan kalau kudro dengan cara tidak menyuplai, ya itu kan menyediakan. Iya, Menyediakan. tapi ini kalau mungkin ada, kalau kita berpikir lagi mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin ada. Kalau kodro kan langsung zep gitu loh, langsung mati gitu aja gitu. Iya. Tapi kalau ini sudah apa, kesehatannya diambil, Asli dia bodoh. kesehatannya diambil dan lain-lain. Nanti sendirinya akan mati gitu loh. Makanya kan itulah rahasia kenapa kita harus bersyukur dalam segala sesuatu. Karena kita ini semua disuplai terus oleh Allah SWT nikmatnya. Karena nikmat hari ini berbeda dengan nikmatnya terus. Jadi terus imdadat. Makanya disinilah muncul rasa pasrah, ridho atau muraqabah sama Allah. Maka seorang sufi yang dilandasi dengan akidah yang bagus seperti itulah, dia akan lebih memahami hakikat Tuhan, kuasa Tuhan sebenarnya bagaimana gitu. Jadi saya lebih condong ke Imam ini Asy'ari karena berarti Karena harusnya Arab itu tak ta'aluk dengan Adam ini. tidak dengan Adam. Ya kalau Tuhan mau memusnahkan manusia, ya habis cabut aja imdadatnya, suplainya, suplai nikmatnya. Makanya kan nih dikatakan Zahabal Asy'ari ila annaha la tata'allaqu bi idamina ba'da wujudina. Bal idza arada Allah adamal mungkin qata'anhul imdad. Jadi dihilangkan, sudah putuslah suplainya, udah habis. Makanya saya pernah dengar orang meninggal itu, sebelum orang meninggal itu semua nikmatnya sudah diberikan, rezeki semuanya itu sudah dipenuhi gitu. Tidak ada yang yang sudah dijanjikan tidak disampaikan gitu. Semua sudah disampaikan. Makanya orang meninggal itu sudah disampaikan semua rezekinya sebenarnya. Cuma ketika sudah mau meninggal itu sudah putus, sudah nggak ada lagi rezeki dan lain-lainnya. Makanya dari sinilah makanya Imam Asy'ari mengatakan bahwa berdasarkan yang tadi ya, aurat itu tidak bisa muncul dua kali. Karena kenapa? Setiap aurat satu zaman ya beda lagi zaman yang lain. Seperti itu. Yang terakhir, aurat yang terakhir. Panjang sebenarnya yang lain. Aduh, tanggung mas, satu lagi. Berkaitan dengan makulat juga sebenarnya. 3 menit lagi ya? 3 menit? Iya, tinggal satu, besok lanjutkan yang jauhar belum tadi. Jadi yang ketiga ini adalah annal arat la yakumu bi ardil akhar. Arat itu tidak bisa menumpangi arat yang lain. Misalkan begini ya, sehari-hari kita sering menemukan ini. Misalkan warna ini ya. Warna ini tab ini warnanya putih mengkilat. Sekarang saya bertanya begini. Yang mengkilat itu tabnya apa putihnya? Putihnya. Enggak. Kok enggak? Menurut Imam Mutakalim enggak. Enggak. Kenapa? Kan Layakum ini putihnya mengkilat. Kan sifatnya putih. Enggak kalau menurut Gimana berarti? mau tahu kelanjutannya? Besok ke depan. Salah. Meskipun secara para filosof memang argumennya beda. Kamu itu hitam manis loh. Sekarang yang manis itu Anda apa putih hitamnya? Kamu hitam manis. Pikir-pikir udahlah. Masih Cukup ya. Lancar, iya. Cukup Insyaallah minggu besok selanjutnya kita lanjutkan PR dan sangat menarik sekali kajian kita hari ini dan semakin seru. Memang seru, berfilsafat sebenarnya seru. Ngocak-ngocak otak kita dan emosi kita, insyaallah minggu depan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wah, jomblo komentari bangkreng. Gimana?